Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanju Yosi Ariska. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas botani umum yang berjudulkan alga. Pada dasarnya, alga merupakan organisme yang dapat melakukan fotosintesis. Alga mempunyai klorofil A sebagai pigmen fotosintesis yang utama. Yang pertama ada habitat dan distribusi alga. A. Alga di lingkungan perairan. 1. Alga plankton. Alga plankton atau fitoplankton umumnya merupakan mikroalga yang hidup terapung, melayang-layang, atau bergerak dengan gerakan yang sangat lemah. Yang kedua ada alga bentos. Alga bentos memiliki dua jenis alga. Yang pertama ada mikroalga dan yang kedua ada makroalga. Mikroalga adalah jenis alga yang hidup di dasar perairan pada berbagai macam substrat seperti epifit, epizoik, epizemik, dan epilitik. B. Makroalga. Alga ini sering membentuk stratifikasi vertikal di zona sublitoral. B. Alga di sumber mata air panas. Menurut Brock 1969, alga hijau dikatakan termofil jika tumbuh dalam air temperaturnya di atas 35 derajat Celcius. Kalau alga hijau dan biru, temperaturnya 50 derajat Celcius. C. Alga di salju. Alga salju menjadi tumbuh optimum pada temperatur 0 derajat Celcius dan tidak dapat hidup di atas 0 derajat Celcius. Alga ini dapat menyebabkan warna yang berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dan pertumbuhannya. D. Alga di tanah. Kebanyakan alga yang hidup di tanah merupakan alga uniseluler dan alga yang membentuk koloni padat. E. Alga di udara. Alga ini dapat berasal dari alga lingkungan perairan yang terbawa ke udara melalui percikan air yang dihasilkan oleh ombak. Alga ini juga bisa berasal dari tanah. E. Alga di lingkungan subaerial. Alga ini hidup di substrat yang terpapar udara di atas permukaan tanah atau perairan yang disebut alga subaerial. G. Asosiasi alga dengan organisme lain. Ada beberapa asosiasi lainnya. Yang pertama ada asosiasi dengan hewan, yang kedua ada asosiasi dengan tumbuhan, yang ketiga ada asosiasi dengan fungsi. H. Distribusi Chlorophyta. 90% jenis ini adalah alga air tawar dan sumber mata air panas. Sementara 10% sisanya merupakan alga lautan. Beberapa jenis alga hijau merupakan endoparasit dalam tumbuhan darat dan epizik pada hewan darat. I. Distribusi Phaeophyta. Alga ini hanya mempunyai 3 jenis yang hidup di tawar. Jenis lainnya merupakan alga lautan. J. Distribusi Rhodophyta. Sebagian besar dari alga tersebut hidup di perairan yang oksigennya cukup memadai, misalnya dalam air mengalir, air terjun, dan waduk. Yang kedua ada kegunaan alga. A. Alga sebagai makanan langsung. Ada 2 jenis alga, yaitu alga hijau dan alga coklat. B. Alga suplemen makanan. C. Alga sebagai obat-obatan. D. Alga sebagai pakan ternak, pupuk, dan bahan bakar. E. Rumput laut sebagai energi. F. Penggunaan rumput laut dalam industri. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada industri kalium, soda, dan iodium. Yang kedua ada asam alginat. Yang ketiga ada agar. Yang keempat ada keragenan. Yang ketiga ada kedudukan taksonomi alga. A. Kedudukan taksonomi alga dalam dunia tumbuhan. Semua linnaeus membagi tumbuhan ke dalam 25 kelas. Salah satunya Cryptogamae. Selanjutnya Linnaeus membagi Cryptogamae menjadi 4 bangsa. Yang pertama ada bangsa alga, yang kedua ada bangsa fungi, yang ketiga ada bangsa musci, dan keempat bangsa Phylliches. B. Paliditas Talophyta.
Talofita terdiri dari anak divisi alga dan fungi. C. Organisme yang tergolong alga. Alga harus holofitik. Ciri-ciri alga bahwa organisasi seksualnya umumnya terdiri dari satu sel. D. Klasifikasi. Alga terdiri dari prokaryotik dan eukaryotik. Sekian dari penjelasan saya tentang alga ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.